aja sih yang dibicarain? Kita kemarin ngomong soal kripto. Kenapa sih lagi heboh kripto? Ya, karena pandangan Islam seperti apa? kan saya bilang Islam itu tidak ketinggalan zaman, tetapi Islam itu menjaga dan merawat zaman. Kalau toh yang ketinggalan itu bukan Islamnya, tapi umat Islamnya. Nah, umat Islamnya. Lah saya mengatakan jangan buru-buru mengatakan ini halal atau haram. Kita lihatlah secara menyeluruh tentang kripto ini. Jadi begini, saya kan Islam itu kan tidak pernah ada juklak dan juknis tentang alat pembayaran. Makanya dari masa ke masa alat pembayaran itu kan berubah dan itu Islam tidak menolak. Contoh di awal Islam itu kan pembayaran menggunakan apa? Dirham dan dinar. Nah, yang terbuat dari materi yang sama, artinya materi uangnya sama nilainya itu kan sama. Katakanlah emas, satu dinar itu kan antara bahan bakunya sama nilainya hampir sama dari logam itu. Kemudian dari itu dinar dan dirham yang terbuat dari logam berubah lagi di perkembangan masa menggunakan apa? Kertas. Yang ini antara nilai dan materinya tidak imbang. Contoh begini, sama-sama kertas, yang satu gambar orang botak Amerika itu dengan yang satu gambar kopiah Muslim Bung Karno, itu nilainya beda. Padahal materinya sama. Materinya sama. Sehingga kemudian apa? Saya melihat ada kesenjangan yang sangat gap yang sangat jauh, umumnya antara rupiah dengan dolar atau rupiah dengan yen atau rupiah dengan yang lain. Itu ada gap seperti itulah. Kalau kemudian cryptocurrency ini itu diniatkan sebagai salah satu bentuk yang bisa untuk membuang gap itu, saya pikir bagus. Nah, makanya kalau saya tidak berbicara halal haramnya, karena itu pasti akan banyak variabel yang ada di dalamnya. Tetapi jangan sampai kemudian saran saya, kekurangsiapan pemerintah membuat rule of the game, membuat regulasi, membuat peraturan dan perundang-undangan yang tidak siap aturannya kemudian diharamkan kriptonya, kan nggak fair. Gitu lah. Harusnya yang dibenahi adalah peraturan dan perundang-undangannya. Itu kemarin yang saya sampaikan di YouTube-nya Mas Anang dan di teman-teman media yang lain. Jadi apa sih yang kemudian membuat ini dikatakan haram? Katakanlah ada salah satu pasal di MUI itu yang mengatakan ini ada horor itu ada penipuan. Nah, kita lihat benar nggak seperti itu? Ternyata kan begini, bahwa transaksi kripto sendiri itu kan bisa dilihat oleh semua pihak. Aku punya transaksi sama kalian, bahkan yang bisa ngecek tidak hanya aku dan kamu, tapi semua orang bisa melihat. Ada kejujuran dan lain sebagainya. Kemudian sistemnya dan lain sebagainya. Saya pikir kalau itu benar-benar horor, Lionel Messi itu di PSG dibayar dengan kripto. Sekarang di Arsenal itu karyawannya dibayar dengan kripto. Lah, makanya untuk ini halal atau haram saya pikir tidak bisa gegabah. Dan kalau sampai itu kita gegabah, ya akhirnya kita yang ketinggalan. Kita yang ketinggalan. Maka faktor-faktor seperti itu saya sampaikan kepada Mas Anang. Berarti Mas Anang dan Gus Miftah main kripto juga ya? Kebetulan ya walaupun cuma dikit saya ada lah. Banyak kali. Amin. Tidak aminkan saja kan doa. Kalau aku bahagia, kalian juga bahagia. Amin. Tren kripto di public figure seperti apa sih Gus? Sekarang rata-rata teman-teman yang crazy rich dia rata-rata saya yakin semuanya punya kripto gitu loh. Punya kripto. Saya punya kawan Mas Wahyu The Legion yang beli belangkon saya, ya kripto gitu. Kripto. Makanya begitu hari ini muncul pemberitaan saya tentang kripto, ya mereka langsung respon semua. Saya punya kawan bermain. Saya pikir banyak di public figure kita, baik selebritis maupun tokoh masyarakat. Ini hari ini yang bermain kripto cukup banyak. Karena bagi saya kripto itu adalah merupakan anak kandung transformasi dari teknologi digital. Digital. Yang penggunanya saya pikir semakin insentif ya. Makanya kita lihatlah memiliki manfaat apa enggak? Saya yakin pasti ada manfaatnya. Ada orang bilang tidak bisa diserah terimakan, ya bisa dong. Kan ada wallet. Jadi yang bilang nggak bisa ya berarti belum paham kan gitu. Itu bisa diterjemahkan, kemudian juga bisa diakses. Banyak faktor-faktor itulah yang saya pikir soal halal dan haram ini, walaupun MUI kemarin telah mengeluarkan fatwa itu, yuk kita tinjau ulang. Bukan berarti saya menolak fatwa MUI ya ini, tapi ini dalam rangka apa? Islam menjaga dan merawat zaman, bukan ketinggalan zaman. Karena yang ketinggalan bagi saya bukan Islamnya, tetapi umat Islam. Cakep, mantap.